Yang kedua, kita akan dikatakan bijak apabila kita bisa menjaga keseimbangan. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan tawazun. Kalau kita ingin untuk bijak di dalam mendidik anak, maka kita harus tawazun, berimbang di dalam mendidik anak kita. Berimbang itu bagaimana? Berimbang itu adalah pandangan komprehensif dari seorang ayah atau ibu atau pendidik terhadap keperluan anaknya. Jadi kita sebagai ayah dan ibu tidak hanya melihat keperluan jasmani anak kita. Artinya Bapak Ibu jangan hanya berpikir makannya, minumnya, gizinya, vitaminnya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memenuhi keperluan dan kebutuhan batinnya. Kebutuhan emosional. Sering sekali kami dapat keluhan dari beberapa wali, orang tua. Dia mengatakan, Ustaz, anak saya ngeluh terus. Padahal udah saya cukupi SPP-nya, uang jajannya, keperluannya, kebutuhannya udah saya cukupi, Ustaz. Tapi masih saja ngeluh. Bapak Ibu, anak kita keperluannya bukan hanya makan dan minum, tapi dia juga ada keperluan emosional, keperluan hati. Dari penelitian, keperluan terbesar, kebutuhan terbesar seorang anak dari orang tua adalah husnul insat. Pingin didengerin, pingin ada tempat curhat, pingin ada tempat dia mengadu. Itu yang paling diharapkan oleh anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, mereka memerlukan sentuhan emosional. Nggak bisa kita bilang, pokoknya kebutuhan kamu, keperluan kamu, saya siapkan. Perlu berapa? Dia perlu untuk didengar Bapak Ibu. Dia perlu untuk bergelayutan di punggung kita. Dia perlu untuk didengerin ceritanya. Bukan duit dari kita. Maka berikanlah pendengaran, waktu yang cukup bagi mereka untuk cerita. Terutama anak perempuan, sebelum tidur, paling tidak 5-10 menit, ajak ngobrol mereka dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran. Ngobrol dari hati ke hati. Nah, ini keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara pendidikan otak dan hati. Hati itu paling penting. Dalam menghafal Quran pun, nggak cukup Bapak Ibu, kita hanya minta mereka ngafal. Tapi perlu ada sentuhan. Kita kasih tahu misalkan, Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu obat. Agar bisa jadi obat, ayo kita pahami maknanya. Sholat di tengah kegelapan malam. Merasakan sentuhan-sentuhan bacaan Quran itu. Kita ceritakan bagaimana seorang pencoleng besar dulu, dia mencuri, dia merampok, taubat ketika mendengar satu ayat. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Tidakkah datang waktunya, saatnya bagi seorang yang beriman agar hati mereka khusyuk. Lalu dia mendengar ayat ini dan kemudian berhenti. Nah, inilah pentingnya kita menggarap hati kita. Inna fil jasadi lamudghah. Dalam diri anak ada gumpalan darah yang apabila gumpalan darah itu baik, maka akan baik semua sisi kehidupannya. Tapi kalau buruk, maka akan buruk. Apa itu? Hati.